Manusia banget lah. Pas kita di penampungan gitu ya, dikasih makan atau apa gitulah, kurang manusiawi banget lah. Kangkung pas kita makan itu kayak masih ada tanah gitulah di akar-akar rumput itu ya. Tahu nggak dia ngomong apa? Pekerja migran yang paling mahal di Malaysia itu, tahu nggak? Orang Indonesia dia ngomong kayak gitu, yang paling mahal. Halo Malaysia, halo Indonesia, semuanya apa kabar ya? Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga hubungan Indonesia dan Malaysia itu ya makin ke depan makin baik gitulah. Dan juga masyarakatnya, masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia semakin rukun. Biar kita saling menghargai gitulah sebagai bangsa yang apa namanya ya, yang mandiri-mandiri gitulah. Oke, terima kasih guys. Saya mau cerita dikit lah pengetahuan saya, pengalaman saya semasa berada di Malaysia guys ya. Ini guys, saya mau cerita dikit lah. Awal-awal saya masuk di Malaysia dulu ya, tahun 2017. Pas saya masuk dijemput kan sama pihak company gitulah, pihak perusahaan dijemput saya di bandar airport di Kuala Lumpur. Terus dia ngajak saya ke sejenis penampungan gitulah. Di penampungan sana guys banyak banget lah orang-orang, bukan hanya orang Indonesia aja lah, orang Myanmar ada. Orang Myanmar ada nggak? Saya lupa lah, orang Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, semuanya banyak banget di sana. Ya terutama waktu itu ya menurut saya pribadi lah, apa namanya ya, kurang manusia banget lah. Pas kita di penampungan gitu ya, dikasih makan atau apa gitulah, kurang manusiawi banget lah. Beneran guys, saya nggak bohong. Gila, itu makanannya janji dimasak aja lah. Bahkan sering kali orang-orang Indonesia yang paling komplain lah. Paling kuat ngomplain itu orang-orang Indonesia masalah makanan dulu ya, waktu awal-awal saya masuk di penampungan gitulah. Gila makanannya itu bro. Ya lah, perasaan saya itu ada apa namanya? Contoh lah, kalau sayur kangkung pas kita makan itu kayak masih ada tanah gitulah di akar-akar rumput itu ya. Biasanya di akar kangkung itu ada jenis pasir gitu ya. Pas saya makan sama teman-teman, ini gigi sampai sakit karena tanahnya itu, pasirnya itu masih ada. Pokoknya waduh, itu ya yang saya keluh kesahkan lah waktu saya masa di penampungan di Malaysia itulah. Tapi yang saya dengar juga lah, mungkin berita ini mungkin ada yang komplain, ada yang ngasih tahu di Indonesia, mungkin makanya nggak ada lagi penampungan lagi lah, nggak ditampung lagi, langsung ditaruh di tempat kerjanya langsung lah. Nah kayak gini bagus banget kalau menurut saya pribadi lah. Memang waktu di penampungan itu memang nggak manusiawi banget lah, saya jujur serang aja lah, tidak manusiawi banget lah menurut saya pribadi lah. Ini cerita saya, dan waktu itu ya pas kita dikumpul lah. Nah ini cerita sebenarnya guys ya, waktu apa namanya ya, waktu saya masuk di tempat ruangan ya, sejenis tempat-tempat meeting gitulah, tempat-tempat meeting gitu kan, ada ya pejabat-pejabat besar gitulah, pejabat-pejabat Sandarbi dulu lah. Waktu itu kita kumpul meeting di sana kan, dikumpulin lah. Tapi ini lupa ingat saya lah ya, apakah orang Indonesia aja waktu itu ya dikumpulin. Pokoknya gini lah, sama cerita aja lah. Dia ngomong begini ya sama saya, dia nanya gini lah, kamu masuk ke Malaysia ngabisin duit berapa? Dia neken saya lah, kamu ngomong terus terang aja, gak usah takut. Dia ngomong kayak gitu sama saya. Nah memang ada apa pak, saya ngomong kayak gitu ya. Dia saya mau tanya aja lah, kamu ngabisin duit berapa masuk sini? Ya saya jawab terus terang jujur aja lah, saya masuk ke sini ke Malaysia 7 juta, ngabisin 7 juta. Saya ngomong kayak gitulah. Waktu itu saya nggak tahu kurs rupiah sama ringgit lah, soalnya saya belum pernah sama sekali kan ke Malaysia. Terus ada dia main agak-agak gitulah, oh berarti kamu kesini 2.500-an gitulah, dia ngomong kayak gitulah sama saya. Oh banyak banget ya kamu ngabisin duit kesini, dia ngomong kayak gitulah. Itu siapa-siapa aja sih yang narik uang kayak gitu, dia ngomong gitu. Ya jenis agent gitulah, dia ngomong kayak gitu sama dia. Terus dia ngomong yang sejujurnya lah, dia to the point terus lah sama saya. Dia ngomong begini ya, kamu tahu nggak, dia ngomong kayak gitu. Nah oh, nanti dulu ya, nanti dulu. Dia ngomong begini lah ya, di sini orang Indonesia itu ya, paling saya istimewakan masuk ke Malaysia.
Dia ngomong kayak gitu sama saya. Loh, saya pun kaget juga lah, soalnya saya belum masuk Malaysia sama sekali lah. Saya kaget, saya tanya balik, maksudnya gimana diistimewakan? Saya nanya sama dia. Saya nanya gitulah, kamu tahu nggak, orang Indonesia itu dia nggak ngeluar duit spesial pun masuk ke Malaysia. Mulai dari paspor, biaya pendidikan, tiket pesawat, semua ditanggung sama company perusahaan di Malaysia ini. Jadi kalian tinggal masuk aja ke Malaysia. Dia ngomong kayak gitu. Dalam hati saya, gila, banyak banget duit saya habis masuk ke Malaysia di sini. Saya ngomong gitulah sama dia. Dia pun mungkin ada komplain juga lah, mau sama PT-PT di Indonesia, mungkin dia komplain gitulah. Gak tahu, mungkin dia kirim email juga lah ke Indonesia lah waktu itulah. Pas dia kirim email itu mungkin ada perubahan-perubahan gitu lah ya, mulai dari ongkos masuk ke Malaysia jadinya agak kurang gitu lah. Itu sih saya kurang tahu lah, tapi dia udah ngasih tahu saya lah, orang-orang Indonesia itu kalau masuk ke Malaysia semua saya tanggung, gak ada spesial pun uang yang kamu bayar. Itu saya bayar langsung ke ke pihak Indonesia langsung. Dia ngomong kayak gitulah sama saya. Saya pun nggak tahu apa-apa, soalnya saya baru masuk kan waktu itu ke Malaysia tahun 2017 gitulah. Dan yang terakhir itulah yang menurut saya pribadi sangat menyentuh banget lah. Dia ngomong beginilah, kamu tahu nggak, dia ngomong apa, pekerja migran yang paling mahal di Malaysia itu tahu nggak, orang Indonesia. Dia ngomong kayak gitu, yang paling mahal. Saya pun nggak percaya juga lah. Saya tanya balik, loh emang semahal apa sih pekerja Indonesia itu sampai negara Malaysia berani banget lah kan kalau mau ngambil pekerja Indonesia banyak banget lah, padahal biayanya mahal. Orang Indonesia itu paling mahal loh. Dia ngomong kayak gitu lah. Saya pun mikirnya kayak gitu juga lah. Saya tanya, emang berapa sih? Ya ada rinciannya, tapi saya nggak berani ngasih tahu yang pastinya lah. Ya sekitar 5, 6, 7 ribu gitu lah. Orang Indonesia aja lah dulu itu, tapi kalau sekarang mungkin lebih, mungkin 10 ribu mungkin. Orang Indonesia loh. Gila, mahal banget kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau saya pun kaget juga lah waktu itu ya, saya mikir juga lah, wah kenapa sih Malaysia itu berani banget bayar orang Indonesia semahal gitu, pikiran saya lah. Tapi pas saya sampai di tempat kerja saya baru saya tahu jawabannya. Ternyata orang-orang Indonesia itu kalau kerja itu gila banget lah, betul. Makanya Malaysia itu nggak heran kalau dia berani bayar. Kerja Indonesia itu sangat mahal, terutama orang Indonesia itu etos kerjanya itu gede banget. Skill kerja orang Indonesia itu memang luar biasa, nggak bisa kalian bandingin sama negara-negara lain. Makanya jangan heran kalau company atau negara Malaysia itu ya berani bayar pekerja Indonesia itu sangat mahal, berapapun ditawarin sama negara Indonesia dia berani bayar. Karena apa? Balik modal lah istilahnya, kayak gitulah. Orang Indonesia itu kan kerjanya itu rajin, kerja keras. Kalau orang Indonesia itu bisa nyampe target perusahaan gitu, mungkin menurut saya pribadi gila, berusaha buktiin aja omongan saya ini. Kalau orang-orang Indonesia itu udah kerja, apalagi di kebun kelapa sawit gitu ya, kalau mati saya, gila orang-orang Indonesia ini ya kalau kerja, pantesan gak rugi banget lah. Malaysia itu bayar orang Indonesia itu mahal-mahal, memang sesuai sama harganya, sama kerjaannya itulah. Gak heran, makanya negara-negara lain itu ya paling murah per kepala harganya. Ini bukan saya sendiri loh yang ngomong, tapi bosnya langsung yang ngomong kayak gitu. Coba komen menurut kalian, sesuai nggak orang Indonesia itu harganya mahal, pekerja Indonesia di Malaysia ini? Komen lah ya menurut kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.